Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Risman Faris. Seperti janji aku di video sebelumnya ya, kali ini aku akan ceritain tentang pengalaman was-was aku perihal akidah ya. Ini namanya itu was-was akidah. Jadi dari yang aku baca, dari yang aku pelajarin, ternyata was-was akidah ini was-was yang tingkatannya itu paling tinggi gitu dan bener-bener bikin mental down juga gitu kalau terkena was-was akidah ini. Oke, jadi was-was akidah ini aku alamin saat masa-masa setelah aku mencoba untuk hijrah ya teman-teman. Jadi sepanjang tahun 2011 itu kan aku kayak berkutat dengan was-was bersuci sama ibadah ya. Nah, tahun 2012-nya ini juga sebenarnya was-was dalam hal ibadah itu udah berkurang ya, udah nggak ada mungkin, was-was dalam bersuci itu masih ada. Cuma tidak separah tahun 2011. Jadi tahun 2012 ini udah mulai bisa aku kendaliin gitu ya teman-teman, atas izin Allah ya. Ya sebenarnya kan gini ya, sifat was-was itu kan sebenarnya ketika kita berhasil mengatasi satu jenis was-was, itu biasanya was-was lainnya itu berdatangan. Nah, yang terakhir ini aku alamin tahun 2013 teman-teman. Jadi pertamanya itu kita flashback dulu di tahun 2012 akhir tahun ya. Tengah tahun waktu itu. Tengah tahun 2012 itu aku mutusin buat kayak memperdalam lagi belajar agamanya gitu, kayak pokoknya bener-bener berubah total saat itu. Dari pergaulan, dari apa yang aku pelajarin juga itu bener-bener berubah total. Bisa dibilang saat itu aku mulai mencoba untuk berhijrah ya, saat itu lagi tahun 2012 pertengahan tahun itu. Nah, jadi waktu itu udah mulai ibadahnya kan udah mulai tenang lagi ya, karena udah bisa mengatasi masalah kayak was-was ibadah ya. Was-was bersuci juga cuma perihal masalah mandi besar aja, itu kayak mandi junub lah ya. Kalau misalkan was-was dalam berwudu itu udah bisa diatasi saat itu. Akhirnya seiring waktu masuk ke tahun 2013. Tahun 2013 ini pertama kalinya aku terkena was-was akidah itu adalah saat beberapa hari aja setelah Lebaran Idul Fitri ya. Lebaran Idul Fitri tahun 2013 saat itu. Pertama kalinya banget saat itu aku lagi sholat zuhur ya, sholat lohor di masjid dekat rumah. Ya saat itu biasa aja gitu, sholat lohor kan berjamaah. Sampai kemudian udah beres sholatnya, kita kan pada ke belakang ya, jamaah itu ada yang berdoa, ada yang emang pulang. Nah saat itu aku di teras masjid sebenarnya untuk berdoa dulu dan berzikir saat itu. Nah di tengah-tengah zikir itu tiba-tiba itu ada pikiran kayak gini, kayak ada yang ngebisikin gitu, kayak ada pertanyaan, siapa yang nyiptain Allah. Tiba-tiba pertanyaan itu ada di pikiran dan itu bener-bener bikin yang tadinya tenang, mulai detik itu, saat itu langsung panik, langsung keringet dingin, bener-bener keringet dingin saat itu. Aku kayak tiba-tiba pusing gitu, kayak pening aja pas tiba-tiba ada pertanyaan kayak gitu di pikiran. Sampai pulang ke rumah itu bener-bener kepikiran, dan di rumah itu langsung kayak menurun gitu, kayak kondisi kesehatannya itu kayak tiba-tiba meriang, tiba-tiba pusing, sampai istirahat saat itu seharian itu, tapi tetap kepikiran gitu, kayak aduh ini apa gitu kan. Karena saat itu aku nggak tahu kalau ini tuh ternyata bagian dari was-was juga, dan aku nggak tahu gitu ini namanya apa, sampai sehari setelahnya saat itu aku langsung Google ya, karena aku nggak tahu ini jenis was-was ya. Jadi saat itu aku cuma ngetik itu di keyword pencariannya itu adalah eh, pertanyaan siapa yang menciptakan Allah saat itu gitu. Dan tiba-tiba keluar banyak artikel yang merujuk dengan satu kalimat gitu, satu istilah, itu was-was akidah. Ini persis seperti yang aku lakukan pada saat pertama kali terkena was-was tahun 2010 ya. Jadi tahun 2013 itu langsung searching lagi, oh ternyata ini bagian dari was-was juga gitu, namanya was-was akidah. Dan yang dari aku baca ternyata was-was akidah ini tingkatannya itu yang lebih tinggi ternyata. Walaupun aku udah baca saat itu ya, kalau ini tuh adalah bagian was-was. Tapi jujur aja ya, ini bener-bener kegelisahannya itu bener-bener hebat banget. Gelisahnya itu luar biasa saat itu.
walaupun udah baca dan udah tahu kalau itu adalah bagian dari was-was, tapi itu bener-bener kayak ngacak-ngacak mental banget, itu kayak ngacak-ngacak pikiran sekali waktu itu gitu Kak, pertanyaan itu ya. Jadi bener-bener down waktu itu karena was-was akidah ini ya. Nah, was-was akidah ini efeknya itu kemana-mana waktu itu. Jadi kayak bener-bener bikin ngelamun gitu, terus bikin kayak kita tuh curiga terus sama orang, atau mungkin dalam segala hal, dalam ngambil keputusan, mungkin keputusan yang menurut orang itu receh atau misalkan, ah ini terlalu berlebihan gitu ya. Tapi menurut aku itu besar gitu, kayak misalkan. Nah dulu tuh kayak aku tuh kayak terobsesi banget sama angka-angka teman-teman pada saat terkena was-was akidah ini. Jadi kan aku tuh pernah baca katanya tuh Allah itu menyukai sesuatu yang ganjil ya, maaf ya, yang ganjil. Jadi ya waktu itu tuh kalau misalkan aku beli apa-apa, beli barang atau beli makanan gitu ya, beli cemilan lah, itu pasti aku belinya itu jumlahnya itu pakai angka ganjil gitu. Kalau nggak satu ya tiga atau mungkin lima. Nah, was-was akidah ini tuh kayak ngaruh banget ke pola pikir juga gitu. Jadi kayak kesugesti gitu. Kesugesti ini dalam artian kayak kita tuh mungkin mempercayai sesuatu yang sebenarnya kita nggak harus percayai gitu. Contohnya gini teman-teman. Ya waktu itu aku kan lagi masa-masa kayak belajar lagi agama ya. Jadi sebelum kemana-mana, mungkin ini aneh tapi nyata ya. Tapi ini beneran aku alami ya. Jadi saat itu aku beranggapan gini. Misalkan setiap kali aku mau pergi kemana-mana, itu pasti aku nengok dulu ke kamar aku buat ngeliat ada Al-Quran gitu di situ. Itu aneh ya, tapi benar. Kalau misalkan aku nggak ngelihat Al-Quran saat itu ya, itu pasti nanti mikirnya itu, wah nanti di jalan nggak lancar nih, pasti gue apes nih. Itu kayak gitu saat itu. Jadi bener-bener kemana-mana banget gitu kan si efek dari was-was akidah ini. Nah bukan hanya tadi ya aktivitas sehari-hari, tapi juga dalam keyakinan kita terhadap Islam sendiri gitu, terutama terhadap Allah ya. Karena saat itu bener-bener sensitif banget. Misalkan aku jalan lewat gereja aja misalkan, itu langsung was-was gitu, kayak misalkan aduh aduh apa udah bener ini agama Islam gitu kan, apakah nanti aku mati nih, kalau aku mati bakal masuk surga atau masuk neraka, atau apakah nanti nih semua orang Islam bakalan masuk neraka. Itu ada pikiran kayak gitu waktu dulu terkena was-was akidah ya. Jadi bener-bener parah banget was-was akidah ini gitu, yang sampai ngocok-ngocok logika ya kalau bisa dibilang tuh. Ngocok-ngocok logika, kayak ngacak-ngacak pola pikir. Nah efek dari was-was akidah ini juga ya waktu itu, setiap kali misalkan aku ketemu satu masalah ya di luar ibadah ini misalkan, mungkin masalahnya itu masalah kecil tapi bisa bener-bener bikin aku kepikiran, bahkan juga mengganggu pergaulan aku saat itu ya. Jadi banyak ngelamun waktu itu karena efek dari was-was akidah ini ya. Kalau ngobrol sama teman-teman saat itu ya, merasa nih ini sendiri beda gitu kan, aku sendiri beda. Aku ngerasa tuh aku sendiri tuh yang paling beda di antara mereka gitu kan. Kok orang tuh negatif aja pikirannya. Bawaannya itu selalu curiga juga sama orang-orang sekitar saat itu. Terus ya selalu berprasangka buruk juga saat itu ya. Berprasangka buruknya itu bukan cuma ke orang-orang sekitar ya, tapi juga ke keadaan saat itu ya. Bawaannya itu waktu itu ya jadi pesimis aja gitu akan semua hal yang kita lakuin saat itu ya. Jadi kebayang gitu kalau misalkan was-was akidah ini tuh benar-benar bahaya banget buat mental maupun pikiran ya. Nah, salah satu dari efek was-was akidah juga ya. Jadi dulu aku pernah ya, itu di tahun yang sama 2013. Jadi saat itu akhir tahun juga, saat itu kalau nggak salah, yang aku ingat itu sekitar Oktober atau November waktu itu. Aku ngalamin kayak sesuatu yang bisa dibilang aku kehilangan kesadaran saat itu. Entah ini mungkin bagian dari akibat dari was-was akidah atau apa gitu, aku juga nggak ngerti ya waktu itu. Jadi kejadiannya itu waktu itu begini. Jadi satu malam itu waktu aku mau tidur, aku biasa ngecek HP dulu. Nah pas aku lagi liatin screen saver waktu itu, ya masih screen saver waktu itu, screen saver di HP itu tiba-tiba
aku langsung kehilangan kesadaran. Kehilangan kesadaran dalam artian bukan pingsan ataupun bukan kayak kesurupan, yang enggak ya. Cuma lebih kepada kayak tiba-tiba lupa dengan sekitar. Lupa itu dalam artian gini, kayak lupa ingatan tiba-tiba gitu, kayak oh ini aku apa gitu ya, ini aku ada di mana gitu, terus ini namanya apa. Nah itu tiba-tiba kayak gitu waktu itu. Nah aku nggak ngerti apakah ini dari efek dari bagian was-was akidah atau bukannya. Dan akhirnya setelah malam ini tuh selama hampir semingguan ya, seminggu 2 minggu setelahnya, itu kayak orang bingung gitu, kayak orang yang lupa ingetan gitu, kayak linglung aja gitu, sampai bener-bener gak kemana-mana, cuma diem di kamar aja. Cuma yang waktu itu aku inget adalah cuma bisa berdoa aja gitu waktu itu, karena bener-bener gak ngerti ini kenapa nih dengan diri gitu ya, dengan diri saya sendiri itu kenapa waktu itu, kenapa tiba-tiba ada gejala kayak gini. Dan akhirnya waktu itu cuma bisa berdoa doang ke Allah, sampai akhirnya semuanya itu normal lagi sekitar 2 mingguan setelah yang tadi perasaan lupa ingatan itu ya. Dan akhirnya ya semuanya berjalan normal lagi gitu, normal lagi untuk hidup berdampingan dengan gejala was-was akidah. Nah teman-teman, itu tadi pengalaman pribadi aku waktu berkutat dengan was-was akidah ya. Jadi bisa dibilang was-was akidah ini yang paling bahaya gitu. Nah kalau misalkan di antara teman-teman yang mungkin sekarang baru ngalamin atau baru ngerasain was-was akidah ini, coba deh dari mumpung masih awal, abaikan aja. Dalam artian abaikan itu adalah jangan dipikirin dalam-dalam dan terus aja fokus buat ibadah. Itu aja sih saran aku kalau misalkan kita udah terkena was-was akidah ya. Nah nanti di video yang selanjutnya aku akan ceritain step-step apa aja yang aku lakuin buat bisa sembuh dari gejala was-was ini teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan bisa segera tayang. Makasih teman-teman udah nonton video ini. Semoga apa yang aku share ini, apa yang aku ceritain ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman juga. Dan siapapun kalian di sana yang masih berjuang dengan was-was ini, semoga bisa segera dibebaskan ujiannya sama Allah ya. Dan yang aku bisa bilang bahwa sebenarnya mungkin kita dikasih was-was ini, diizinin oleh Allah untuk terkena was-was ini adalah agar kita bisa lebih dekat sama Allah ya teman-teman. Itu sih yang aku hikmahin banget. Makasih udah nonton video ini teman-teman. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.